Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Barkah. Saya Dila Jelita Putri. Saya Dara Waninghyun. Saya Rido Purmana. Saya Andriana. Kami dari kelompok 4 kelas 10-12 akan menjawab pertanyaan diskusi ilmu ekonomi. Saya akan membacakan studi kasus 1 tentang warung kopi kelas kita. Di dekat SMA Negeri 1 Bantarujug ada sebuah warung kopi yang dikelola oleh alumni sekolah. Mereka ingin memperluas usaha. Namun mengalami keterbatasan modal, tenaga kerja, dan lokasi, pemiliknya bingung memilih antara membeli mesin kopi otomatis atau mempekerjakan satu pegawai tambahan untuk mempercepat layanan. Mereka juga mempertimbangkan harga jual kopi agar tetap terjangkau bagi pelajar dan guru. Di sisi lain, mereka ingin meningkatkan pendapatan agar dapat menyumbang ke ekstrakurikuler sekolah. Pertanyaan diskusi. Pertama, jelaskan pengertian ilmu ekonomi dan bagaimana konsep tersebut tercermin dalam kasus di atas. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Saudari Andina. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam kasus ini, keterbatasan modal, tenaga kerja, dan lokasi membuat pemilik warung harus memiliki antara membeli mesin kopi otomatis atau mempekerjakan pegawai tambahan. Ini mencerminkan konsep ekonomi karena mereka harus membuat pilihan terbaik dari sumber daya yang terbatas. Itulah jawaban diskusi nomor 1. Pertanyaan kedua, berdasarkan konsep kelangkaan dan pilihan, apa dilema utama yang dihadapi pemilik warung? Jawaban nomor 2 akan dijawab oleh... Saya akan menjawab diskusi nomor 2. Dilema utamanya adalah memilih antara membeli mesin kopi otomatis, butuh modal besar tapi bisa mempercepat layanan, memperkerjakan pegawai tambahan, butuh gaji rutin tapi pelayanan bisa lebih cepat. Itulah jawaban diskusi nomor 2. Pertanyaan nomor 3, masalah dalam studi kasus ini termasuk dalam ilmu ekonomi mikro atau makro? Jelaskan alasannya. Nomor 3 akan dijawab oleh Saudara Andri. Saya akan menjawab pertanyaan diskusi nomor 3. Ilmu ekonomi mikro atau makro termasuk ilmu ekonomi mikro karena membahas perilaku dan keputusan ekonomi pada tingkat individu, perusahaan kecil, warung kopi, bukan perekonomian secara ketulah. Jawaban diskusi nomor 3. Pertanyaan nomor 4, jika dilihat dari pembagian ilmu ekonomi, deskriptif, teori, dan terapan. A. Bagaimana ilmu ekonomi deskriptif digunakan dalam menganalisis warung ini? B. Teori ekonomi apa yang mungkin berlaku? C. Solusi praktis apa yang bisa ditawarkan melalui ilmu ekonomi terapan? Pertanyaan nomor 4 akan dijawab oleh Saudara Rizky. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. 4A. Ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data seperti jumlah pembeli, harga, bahkan bahan baku, modal yang tersedia, dan pengeluaran sehingga pemilik warung bisa memahami kondisi usaha saat ini. 4B. Teori ekonomi. Teori yang mungkin berlaku, hukum permintaan dan penawaran, teori produksi, serta teori biaya. 4C. Ilmu ekonomi terapan, solusi praktis. Mencari pendapatan, pendanaan tambahan, membuat promo paket hemat, menyesuaikan harga agar terjangkau siswa dan guru, atau memanfaatkan media sosial untuk promosi. Itulah jawaban pertanyaan diskusi nomor 4. Selanjutnya, studi kasus 2 tentang program jajanan sehat OSIS. OSIS SMA Negeri 1 Bantarujug berinisiatif membuat program jajanan sehat sekolah dengan menyediakan makanan bergizi yang terjangkau. Mereka menggunakan dana terbatas dari kas sekolah. Permasalahannya adalah bagaimana memilih menu sehat, harga jual, dan sistem distribusi yang efisien.
Pertanyaan diskusi nomor 1. Apa hubungan kasus ini dengan sejarah perkembangan ilmu ekonomi, khususnya gagasan intervensi pemerintah atau lembaga dalam ekonomi? Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Saudari Saya akan menjawab pertanyaan diskusi nomor 1, studi kasus 2. Ekonomi mikro membahas harga, biaya produksi, dan strategi penjualan jajanan sehat di sekolah. Ekonomi terapan digunakan untuk merancang program jajanan sehat agar tetap bergizi, terjangkau, dan menguntungkan. Ekonomi deskriptif mengumpulkan data tentang harga bahan, selera siswa, dan jumlah pembeli. Itulah jawaban diskusi nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Dalam pendekatan ekonomi terapan, bidang apa yang relevan untuk menyelesaikan masalah OSIS ini? Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Saudari Dara. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, kasus sita. Studi kasus 2. Saya akan menjawab pertanyaan 2, studi kasus 2. Ekonomi kesehatan, memastikan makanan bergizi dan aman. Ekonomi bisnis, usaha kecil, mengatur biaya produksi, harga jual, dan strategi pemasaran. Ekonomi pendidikan, mempertimbangkan manfaat program ini terhadap siswa. Itulah jawaban diskusi studi kasus 2. Pertanyaan nomor 3. Apabila OSIS mengadakan survei tentang preferensi jajanan siswa, maka itu termasuk jenis ilmu ekonomi apa? Pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Saudara Andi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, studi kasus 2. Survei tersebut termasuk ilmu ekonomi deskriptif karena hanya mengumpulkan data, mendeskripsikan data tanpa menganalisis hubungan sebab akibat secara mendalam. Itulah jawaban pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana jika program ini dijadikan model kebijakan oleh sekolah-sekolah lain? Masuk kategori cabang ilmu ekonomi yang mana? Pertanyaan keempat akan dijawab oleh Saudara Ridho. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, studi kasus 2. Masuk dalam ilmu ekonomi terapan cabang ekonomi pembangunan atau ekonomi pendidikan karena penerapan bertujuan mengingatkan kualitas gizi dan kesehatan siswa secara luas melalui kebijakan sekolah. Itulah jawaban pertanyaan nomor 4. Itulah diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.